Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Dewa Julio. Oke, kita ke materi selanjutnya ya, mikromeritik. Nah, sebelum kita akan lanjut ke slide selanjutnya, kemungkinan adik sudah pernah mendengar ya, apa sebenarnya mikromeritik ini ya, atau kenapa mikromeritik ini penting ya untuk kita pelajari. Itu menjadi suatu topik yang harus kita ketahui ya. Di sediaan, khususnya adalah non steril ini. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak sebenarnya, eee, mikromeritik itu apa sih sebenarnya gitu? Ada yang mengatakan ilmu yang mempelajari tentang partikel kecil. Nah, seperti itu ya. Berarti kan partikel yang kita pelajari, partikel dengan ukuran kecil. Nah, kemudian kenapa kita pelajari ilmu ini? Kemudian ukurannya kenapa? Apakah, di teknologi sediaan itu perlu kita ketahui ukuran? Apa manfaatnya kita, mengetahui suatu ukuran? Nah, seperti itu ya. Jadi pentingnya suatu mikromeritik ini nanti, akan meningkatkan keberhasilan dari proses pembuatan suatu sediaan farmasi ya. Contoh mungkin dari teman-teman yang sudah, membuat suatu sediaan tablet misalkan. Kenapa suatu sediaan tablet itu kita membutuhkan suatu distribusi ukuran partikel, kenapa kok tidak dibuat seragam aja ukurannya? Kenapa memerlukan distribusi ukuran partikel? Artinya harus ada sebagian atau berapa persen fines, kemudian dengan ukuran granul sekian sampai sekian. Nah, seperti itu ya. Jawabannya adalah karena kan tablet itu butuh yang namanya, eee, suatu bahan untuk membuat dia itu lebih kompak ketika kita mencetaknya dia. Itu salah satu jawabannya. Kenapa kita membutuhkan suatu, sediaan yang atau suatu bahan yang memiliki ukuran yang distribusinya homogen, seperti itu ya. Distribusinya homogen dalam artian tidak, semuanya fine saja ukurannya. Fines itu, seperti bedak itu loh, Dek, ukurannya. Karena kan kalau bedak kita tahu dia sifat alirnya kurang ya kan, tidak bagus. Nah, mungkin dari kalian, yang sudah disediakan tablet, mempelajari apa namanya, pembuatan tablet kemarin dipraktikumkan tuh, bisa melihat langsung ya, terhadap bahan-bahan yang kalian gunakan, ukurannya bagaimana. Nah, makanya kita buat ya, kita bentuk dia menjadi suatu granul kan itu ya. Karena dia sendiri bahannya sifat alirnya kurang bagus atau jelek. Nah, seperti itu. Oke, nanti capaian pembelajaran kita ini yang pertama, nanti kita akan bisa menjelaskan konsep ukuran partikel ya. Kemudian yang kedua menjelaskan konsep luas permukaan partikel. Setelah mengetahui konsep ukuran partikel, konsep luas permukaan partikel, selanjutnya adalah mengetahui konsep distribusi ukuran partikel. Nah, seperti eh, di awal yang saya tadi katakan, kita memiliki kepentingan untuk mengetahui distribusi ukuran partikel. Jadi ukuran kita sudah tahu, luas permukaan partikel kita ketahui, kemudian kita tahu juga distribusi ukuran partikel.
Nah, kemudian yang keempat adalah menjelaskan prinsip dan juga perbedaan berbagai cara ya atau metode untuk kita ketahui bagaimana mengukur ukuran dari partikel, kemudian mengukur luas permukaan partikel. Nah, itu bagaimana sih caranya kan itu ya. Kemudian juga dapat menghitung jumlah partikel persatuan berat, ya kan. 100 gram misalkan, hitung jumlah partikelnya gitu kan. Bisa Pak dihitung jumlah partikel? Bisa. Dengan alat apa? Nanti ada. Kemudian menjelaskan sifat dari turunan serbuk. Nah, nanti kita akan lihat capaian pembelajaran ini ada 6. Nah, ya, mudah-mudahan nanti paham ya semuanya. Oke, ini latar belakangnya kenapa ya kita perlu mempelajari dari ukuran partikel seperti itu ya. Nah, kita tahu bahwa di dunia kefarmasian kita mengenal yang namanya berbagai bentuk sediaan. Ada yang berbentuk solid, kemudian semi solid, dan juga bentuk cairan. Kan seperti itu. Nah, dalam memformulasi dari suatu bentuk persediaan, keseragaman ukuran partikel itu penting kita ketahui dan merupakan suatu faktor yang perlu diperhatikan, kan seperti itu. Nah, salah satu caranya adalah dengan metode ayakan bertingkat yang seperti ada di lab ya, shift shaker-nya itu. Nah, itu gininya, cara mengukurnya. Jadi seperti itu, ininya ya, apa, secara garis besarnya nanti ada kok, metode-metode lain yang kita gunakan, kita akan pelajari juga. Nah, cara garis besarnya seperti ini ya kan, karena ukuran partikel itu dibutuhkan untuk sediaan obat, baik itu bentuk sediaan padat, semi solid, ataupun juga sediaan cair ya kan. Bentuk partikel, ukuran partikel, luas permukaan partikel dibutuhkan untuk semua sediaan dalam bentuk padat, semi padat, dan bentuk sediaan cair. Nah, ini mikrobaritik berarti suatu ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempelajari tentang partikel-partikel kecil. Berarti kita harus mengetahui mengenai ukuran, distribusi ukuran partikel, bentuk, dan juga sifat dari serbuknya itu. Nah, kalau misalkan kita melakukan suatu proses pembuatan tablet, ya kan, ataupun juga pengisian suatu cangkang dari kapsulnya, yang perlu kita ketahui adalah bagaimana menghasilkan suatu sediaan tablet dengan bobot yang seragam. Begitupun juga dengan pengisian cangkang kapsul. Nah, salah satunya ditentukan oleh yang namanya sifat alir dari bahan yang kita gunakan, ya kan? Sifat alir ini yang menentukan atau faktor penentunya atau parameternya adalah bentuknya. Bentuk apa? Bentuk dari partikelnya dan distribusi ukuran partikel. Jadi ukuran partikelnya harus terdistribusi homogen, dalam artian ada ukuran yang kecil berapa persen, menengah berapa persen, kemudian ukuran yang lebih besar lagi berapa persen, seperti itu ya. Sehingga tercapai yang namanya bobotnya seragam. Nah, dengan adanya keseragaman bobot sesuai dengan persyaratan di farmakope, tercapai juga yang namanya keseragaman dosis. Sehingga tercapai juga yang namanya efektivitas dari suatu sediaan. Kan seperti itu ya, Dek? Jadi kalau misalkan kita nggak seragam yang kita buat bobotnya, berarti dosisnya gimana? Nggak seragam dong. Kita buat suatu sediaan tablet 500 miligram, ya kan? Ternyata bobotnya nggak seragam. Ada yang 500, ada yang lebih besar nanti malahan. Kemudian ada yang
kurang bobotnya, ada yang 400. Nah, ini yang menyebabkan efikasi dari sediaan yang kita buat untuk menyembuhkan suatu penyakit itu menjadi, ya tidak tercapai. Nah, seperti itu ya. Makanya itulah pentingnya suatu mikromeritik ini. Nah, ini merupakan suatu ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya apa? Artinya suatu serbuk bisa kita modifikasi untuk memenuhi kriteria yang kita inginkan. Itu ya. Nah, kemudian kualitas mutu produk. Nah, kualitas mutu produk di solusi. Nah, ini di solusi itu artinya kelarutan. Tablet yang kita buat, kita uji di solusinya, ya kan. Di solusi tablet ini yang menentukan adalah, dari mikromeritiknya juga, ya kan. Jadi semakin luas permukaan dari tabletnya apa namanya, partikelnya kita, artinya semakin cepat dia untuk melarut. Nah, seperti itu. Luas permukaan semakin tinggi, kecepatan melarutnya juga akan semakin tinggi. Kenapa ya, Pak? Karena luas kontak dengan zat yang terlarutnya itu besar. Seperti itu ya adik-adik. Nanti juga, kualitas untuk produk ini tergantung dari tablet apa yang akan kita buat, ya kan? Apakah kita ingin membuat suatu sediaan tablet konvensional? Konvensional itu adalah tablet yang biasa kita minum ya, obat-obat yang, apa namanya, rilisnya itu, sesuai dengan ininya, artinya tidak kita modified release ya. Nah, seperti itu. Jadi tercapai di solusi, tercapai dia, kelarutannya, artinya bisa kita ukur kadar yang ada di dalam darahnya. Jadi, suatu pengujian di solusi ini adalah suatu pengujian, ini, apa namanya, secara in vitro. Karena lewat disolusi ini bisa mencerminkan kadar obat di dalam darahnya, seberapa besar dia melarut di dalam darah, seperti itu. Nah, kemudian setelah terdisolusi, artinya udah melarut, baru dia terabsorpsi. Nah, kemudian setelah terabsorpsi baru bisa action dia, drug action-nya, seperti itu, ya. Nah, itu yang ada di dalam tablet, fungsinya ya seperti itu. Pak, kalau yang cairan gimana, Pak? Ada fungsinya. Misal, kita membuat satu suspensi atau emulsi, perlu nggak ukuran partikel? Perlu. Ya, karena kan kita lihat misalkan kita beli suatu sediaan, apa yang di pasaran itu adalah Cefixim, dry syrup misalkan ya kan, Citirosim misalnya atau enggak apa mereknya. Ah, kita tahu dia adalah suatu dry syrup, sirup kering. Nah, artinya bentuknya adalah suspensi. Kalau misalkan sediaan suspensi yang kita hasilkan ini kecepatan sedimentasinya tinggi, artinya apa? Satu, artinya homogenitas yang akan kita berikan ke konsumen itu tidak tercapai, lagi-lagi adalah dosis, pasti ya kan? Karena kenapa, cepat sekali dia mengendap sedimentasinya, kemudian baru mau pasiennya nyendok 1 sendok ukuran 5 mili misalkan, yang dia dapatkan cairannya, bukan dari zat aktifnya, ya kan, pelarutnya yang didapatkan, bukan dari zat aktifnya, seperti itu jadinya. Sehingga dosisnya jadi
iya, nggak tercapai sesuai dengan keinginan dari kita sebagai formulator. Kemudian yang kedua, bisa kita lihat di sana adalah suatu, apa namanya, dugaan bahwa sediaan suspensi yang kita buat ataupun pasien beli itu ya suatu suatu sediaan itu pasti dia akan komplain, "Ini kok cepat sekali ya mengendap ya? Apa nggak rusak nih?" Nah, seperti itu. Berarti apa? Berarti suatu sediaannya ini nggak stabil, bisa tercermin dari iya benar, cepatnya kecepatan sedimentasi. Nah itu ya, jadi itulah pentingnya suatu, ilmu ini, mikromeritiknya ini. Nah, ini anunya, kategori-kategori dari ukuran partikel ya, dan kemudian ada juga bentuknya. Nah, mengenai ukuran partikel, semakin kecil ukuran partikel, berarti luas permukaan kontak semakin besar. Semakin besar luas permukaan kontak, berarti kecepatan disolusi semakin tinggi. Nah, seperti itu. Begitu juga kebalikannya. Semakin besar ukuran partikel, berarti kecepatan pengendapan semakin besar. Nah, ini kan untuk yang di tadi sedia-sediaan cair. Nah, kemudian daya. Nah, ini kan daya dari, sifat si serbuknya sendiri, ya kan. Ada daya kohesif dan ada daya desib. Nah, ini. Jadi jumlah partikel kecil jika berlebih akan mempengaruhi sifat dari alir serbuknya. Karena adanya suatu gaya di sini. Jadi kecenderungannya si fans itu bisa menjadi, kalau dia terlalu banyak menjadi ini, apa namanya, segregasi, ya. Sehingga menyebabkan penurunan dari aliran dari serbuk. Aliran serbuk menurun, keseragaman bobot enggak tercapai, keseragaman bobot enggak tercapai, keseragaman dosis nggak tercapai juga, keseragaman dosis nggak tercapai, efektivitas juga tidak tercapai. Nah, efektivitas tidak tercapai, konsumen akhirnya nggak sembuh, ya. Nah, kenapa saya sebut dia sebagai konsumen, si pasiennya itu, bukan sebagai customer ya, ada 2 kan, ada konsumen, ada customer. Nah, kalau yang dari kewirausahaan pasti tahu itu konsumen apa, customer apa, gitu kan. Makanya di sini saya sebut si konsumen itu adalah si pasien itu adalah konsumen. Ya karena dia pasti, dipilihkan obatnya oleh si apoteker. Apoteker adalah customer. Customer berarti dia yang bertindak untuk, pemilihan suatu produknya itu. Kalau bingung antara ini, anak dan ibunya memilih suatu sikat gigi di mall misalkan atau di Indomaret misalkan. Nah, kalau misalkan si anaknya ini memilih suatu sikat gigi yang, desainnya lebih bagus misalkan, tapi si ibunya ini nggak setuju, nah berarti si anak walaupun dia yang menggunakan, tapi kita sebut dia sebagai konsumen, bukan customer. Customer itu adalah, penentu dari, membeli, kemampuan membeli, buying-nya, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Oke, kemudian itu untuk distribusi ukuran partikel ya kan. Nah, untuk, mendapatkan serbuk kasar, coarse powder, nomor mesh yang bisa kita gunakan
kan adalah ukuran sekian ya rentangnya. Kita akan mendapatkan ukuran partikelnya dalam satuan mikrometer sekian, udah pasti itu, ya. Kemudian kalau mau yang lebih halus lagi atau very fine powder, perhatikan penggunaan nomor mesh-nya 90 sampai 125. Dengan penggunaan nomor mesh ini pasti mendapatkan ukuran partikel 63 sampai 90. Pasti Pak, pasti. Karena ayakan kita punya nomor sendiri. Nah, nanti adik bisa lihat ya di lab itu ya. Ayakan kita itu punya nomor sendiri. Nah, ini juga ini ya soal pada saat ujian kompetensi apoteker. Nah, jadi adik bisa latihan di sini ya, mengenal suatu alat yang mana sih yang nomor mesh yang bisa menghasilkan suatu very fine powder. Nah, ukuran segini. Nanti dicek ya pada saat kita melakukan pengujian very fine powdernya ini. Dia akan mendapatkan ukuran partikel sekian. Nah, ini contoh soal dari UKI juga seperti itu. Jadi misalkan si apoteker diberikan tugas untuk membuat suatu sediaan tablet. Dia harus menghasilkan 10% dari ukuran partikel 63 itu misalkan. Maka berapa nomor mesh yang digunakan? Nah, kemudian kita dikasih serbuk di sana ya kan. Jadi ujian UKI OC nih modelnya. Kasih serbuk kemudian kita disuruh ngerjakan untuk mendapatkan verifying folder misalnya 10%. Nah, seperti itu ya. Contoh dari soal UKI model OC. Nah, lanjut. Nah, ini adalah efek bentuk partikel terhadap sifat alir serbuk. Ya, yang tadi yang ada bentuknya ini ya, ada bentuk seperti ini silinder. Kemudian dan seterusnya ya ada yang bentuk tabular, kemudian ada yang bentuk yang irregular, nggak beraturan seperti itu ya. Ternyata dia mempengaruhi juga terhadap sifat alirnya, ya kan? Mana yang lebih mudah mengalir? Misalkan dengan bentuk yang spherical shape atau bentuk yang lain, misalkan mana yang lebih mudah mengalir. Ternyata bentuk partikel ini menentukan dari sifat alir tersebut. Makanya perlu adanya distribusi ukuran partikel. Karena kalau kita perhatikan dengan ukuran partikel yang equidimensional ini misalkan, untuk dia lebih mudah mengalir, kalau di sini kan pasti less flow able than A or B. Ya kan berarti dia sifat alirnya nggak bagus dibandingkan dengan A dan B, ya kan? Nah, cara memperbaiki sifat alirnya dia kita kasih yang namanya dia fine powder tadi kan. Fine powder caranya buat gimana? Ya tadi pakai ayakan nomor bertingkat itu bisa bisa kan seperti itu. Atau kita buat dia bentuk granul seperti itu ya kan. Granul, ada granulasi kering, ada granulasi basah. Nah, nanti kita pilih yang mana yang kita pakai. Nah, seperti itu ya. Nah, ini untuk yang terminologi diameter ya. Nah, ini macam-macam ya, ada yang namanya diameter luas dari permukaan, kemudian ada diameter volume, kemudian diameter stuk, perapatan biasanya ini yang stuk. Nah, kemudian ada diameter rata-rata. Nanti eh, ini adalah bagaimana cara kita menentukan apakah diameter yang dimaksud ini ada diameter luas permukaan atau diameter volume ataupun diameter stuk. Nah, biasanya ini untuk suatu partikel pada saat kita melakukan pengujian, misalnya apa? Taps density itu misalnya kan, berarti kita lakukan ya pengetapan, ya kan? Kita melihat di sana adanya suatu perubahan tapping, ya kan? Nah, partikelnya semakin rapat, ya kan?
Nah, kita di sini bisa mengambil yang namanya diameter stuk. Nah, itu seperti itu, ya kan. Di bermacam-macam terminologi diameter. Jadi tidak hanya seperti yang kita ketahui hanya satu aja ukuran diameter ya, seperti itu ya. Ternyata tidak. Nah, di sini bisa kita lihat ada diameter luas permukaan. Nanti kalau masih bingung, tentunya ini pada saat pengerjaan di lab, nah akan lebih memudahkan kita untuk mengerti ya, apa itu diameter dari luas permukaan, volume, dan stuk. Kemudian ada lagi diameter rata-rata. Nah, ini gambar diameternya ini kita ambil dari suatu sediaan atau suatu granul yang kita hasilkan, kemudian kita lihat di bawah suatu mikroskop yang namanya scanning electron microscope. Nah, di scanning electron microscope, di sini bisa kita ukur itu berapa panjangnya, berapa diameternya. Dengan cara itu, ada namanya garis putihnya itu. Nah, garis putih itu kita tarik aja kayak apa ya, ngukur pakai penggaris. Tarik nanti akan keluar ukurannya berapa sentimeter dia atau berapa mikrometer dia, seperti itu ya. Nah, kemudian bisa kita tentukan diameter rata-ratanya ini. Ya, jadi bisa diukur diameter rata-ratanya dengan rumusnya seperti ini. Ya, sehingga kita bisa dapat, oh ternyata granul yang kita buat memiliki diameter rata-rata seperti ini. Ini kita lakukan dengan suatu alat yang namanya SEM. Biasanya, pada saat, apa namanya, penelitian skripsi bisa digunakan ini. Kalau ini suatu cara, ada nggak cara yang lain? Ada, ya kan. Nanti kita akan hitung bagaimana cara mengetahui diameter rata-rata dengan metode yang lain. Nah, caranya ya ini, dengan distribusi ukuran partikel. Bagaimana caranya mendapatkan suatu distribusi ukuran partikel? Nah, distribusi ukuran partikel yang bagus haruslah memiliki histogram seperti ini, ya kan. Histogram seperti ini. Jadi, fines berapa persen, kemudian ukuran yang selanjutnya, mesh selanjutnya berapa persen, ukuran selanjutnya, mesh selanjutnya berapa persen, sampai akhirnya mendapatkan histogram distribusi ukuran yang seperti ini. Ini bagus ya. Seperti inilah yang kita inginkan agar dia mudah mengalir, agar mudah kita dapatkan homogenitasnya. Nah, ini yang tadi ya kan, yang sudah kita bicarakan yang pertama adalah dengan mikroskop ya kan. Mikroskop yang kita gunakan adalah SEM ya, scanning electron microscope. Kalau mikroskop biasa ya nggak bisa ya kan, paling bisa dilihat, apa namanya, secara ini aja, apa namanya, mmm, artinya tidak terlalu kelihatan spongnya, ya. Tidak bisa kita lihat dia, bentuk kristal atau bentuk amorfnya. Bisa sih dengan mikroskop biasa, tapi ya tidak terlalu kelihatan jadinya. Apakah serbuknya kita ini berbentuk, apa namanya, kristal atau berbentuk amorf. Nah, karena kan pengukuran ukuran partikelnya itu kan bisa kita tarik garis, kalau kristal berarti kan, bentuknya memanjang. Nah, kalau yang amorf berarti ada bentuk shape yang bulat atau persegi dan sebagainya ya. Nah, ini metode-metodenya ya, yang bisa kita gunakan. Pengayakan, ini ada di lab, mikroskop. Nah, bisa ada di lab juga ya. Kalau nggak ada di lab, di mana Pak yang ada SEM mau dipakai nanti pada saat penelitian skripsi? Ada. Kita bisa kerjasama dengan UGM untuk melihatnya, jadi bawa sampelnya kita ke sana gitu kan. Di MIPA kayaknya juga ada dia, di lab bersama, nanti dicek aja ya kan. Kemudian sedimentasi, nah ini ada kan, penentuan ukuran partikel di sedimentasi, yang kita kenal dengan apa ya, Hausner ratio yang seperti itu ya. Kemudian penentuan volume partikel juga bisa untuk, ukuran partikelnya. Inilah yang bisa kita pakai ya, penentuan volume yang tadi ya,
tab density misalkan ya. Kita tab dia sebelum dan sesudah, apakah terjadi perubahan, kemudian dicari ya, berapa volume yang turun, kemudian kita tentukan, akibat volume yang turunnya itu berarti terdapat ukuran partikel yang sekian, seperti itu. Ini metode pengayakannya ya. Jadi tadi kita ngomong mesh, mesh itu ya, apa sih sebenarnya mesh? Nah, mesh itu adalah jumlah lubang per incinya gitu ya. Jumlah lubang per incinya. Nanti lihat aja di samping pengayaan itu ada kok nomor meshnya, ya kan. Nah, itu terbuat dari kawat stainless steel, apa namanya, yang tidak melepaskan serat. Jadi, jangan sampai kita buat suatu tablet, nanti ternyata kawatnya ini nyangkut atau enggak terlewat, kemudian kita tablet dan ada di dalam tabletnya malahan kawat ini. Bahaya sekali ya, kalau ini dikonsumsi oleh konsumennya kita nantinya. Maka ini terbuat dari kawat yang kuat ya, kemudian tahan karat. Cek aja di pinggirnya itu, ada kok di sana ukurannya kan, ukuran meshnya atau nomor rayakan nomor berapa. Misal di sini nomor 120, berarti dalam 1 inci terdapat 120 lubang, itu ya. Jadi semakin besar nomor mesh, maka ayakan semakin rapat, artinya diameter semakin kecil, artinya ukuran partikel yang kita dapatkan juga semakin kecil atau menjadi ukuran yang fine jadinya ya, mendapatkan ukuran yang fine. Nah ini ya, ada nomor ayakan, kemudian ada diameternya yang akan kita dapatkan dalam ukuran mikrometer ya. Jadi, sesuai dengan kompendia ya kan, ukuran diameter lubang pengayakan ini sudah baku ya, tentang ukuran partikel ayakan. Misalkan nomor ayakan 35 itu, seperti itu akan mendapatkan ukuran partikel 500 mikrometer, dan seterusnya. Ukuran ayakan semakin, besar nomor ayakan, berarti ukuran diameternya akan semakin kecil, karena kan nomor ayakan 120 berarti 1 inci dapat 120 lubang, semakin rapat jadinya ya. Artinya kita bisa menentukan ukuran gimana yang akan kita, inginkan ya, apakah ukuran yang seperti bagaimana, apakah nah ini yang tadi kita harapkan adalah ukuran mesh yang seperti itu ya, yang histogram yang kita inginkan. Nah ini prinsipnya dari metode pengayakan. Jadi kita ukur dengan menggunakan seri pengayakan bertingkat, ya kan, atas sampai bawah. Seri pengayakan bertingkat berarti kita akan mendapatkan serbuk yang tertahan. Nah, partikel berukuran lebih besar daripada diameter ayakan nomor seri tertentu akan tertahan, dan yang lebih kecil akan diloloskan sehingga ayakan berikutnya, dan seterusnya ya sampai tertampung di bawahnya. Nah, kemudian masing-masing dari nomor ayakannya ini kan ada diameternya. Nah, bobot yang tertinggalnya ini kita timbang, ya kan? Masing-masing kita timbang. Di nomor mes 35, diameternya sekian, kita timbang berapa bobotnya. Tapi kita timbang dulu bobot yang kita gunakan di awal berapa, gitu kan. Jangan sampai nggak ditimbang bola yang dipakai berapa, karena kan kita gunakan untuk iya, mengukur atau, apa namanya, memasukkannya di rumusnya itu kan. Bobot sampelnya berapa, karena kan dibagi dengan bobot sampel itu kan. Persen tertahan sama dengan serbuk di setiap mes dibagi bobot sampel dikali 100 gitu. Nah dengan cara seperti ini kita bisa mendapatkan persentase yang tadi ya kan, berapa bobotnya, kemudian dianalisis ya kan datanya dari pengayakan itu. Apakah mendapatkan suatu ukuran yang sesuai dengan yang kita butuhkan, ya kan? Ukurannya seperti bagaimana sih gitu kan. Nah, setelah itu, nah ini adalah, faktor-faktor yang bisa,
kita tentukan untuk membuat suatu partikel yang kita inginkan ya. Nanti bisa misalkan kita membuat suatu powder particle size distribution, berarti kita perlu perhatikan adalah saving duration-nya. Makanya kan, di farmakopi ini ya kan ditentukan saving duration-nya berapa. Kemudian kalau misalkan kita mau, apa namanya, nah ini faktor-faktornya harus kita cek ya, kita apa namanya, perhatikan jangan sampai menentukan suatu serbuk, akhirnya, ternyata salah kita gara-gara kita tidak menentukan dari faktor-faktor yang seperti ini ya. Misalnya tadi ya kan, terlalu banyaknya ukuran partikel yang powder gara-gara durasi dari saving-nya terlalu lama ya kan, kan kalau terlalu lama kita goyang dia kocok 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 gitu alatnya, apa penyebabnya? Semua lolos nanti gara-gara partikelnya kita pecah karena benturan dia satu sama lain dan juga benturan dengan, si saving shaker-nya, akhirnya semua lolos jadinya ya. Itu ya ini ya yang mempengaruhi juga ya. Nah kemudian nah ini yang tadi saya bilang ada SEM, ada juga TEM. Scanning Electron Microscope ada TEM-nya. Ada sih juga light mikroskop, mikroskop cahaya bisa, tapi kan ndak secanggih dari itu ya. SEM dan TEM, kalau SEM dan TEM bisa langsung melihat bentuknya ya, apa namanya, apakah dia berbentuk kristal jarum atau berbentuk seperti ini, apa namanya, spong atau amorf. Nah, itu. Nah, ini bisa diukur nih rata-ratanya, dia langsung bisa dihubungkan dengan komputer dan langsung keluar ya, seperti itu. Jadi langsung bisa kita foto juga. Ya, jangan sampai, apa namanya, terlewat. Nah, jadi bisa ini menarik sekali ya kalau kalian misalkan, ini ya, minatnya di teknologi, jadi ternyata ukuran partikelnya ini bisa kita modifikasi, gitu kan. Bagaimana cara modifikasinya bisa kita lakukan dengan 3 cara ya. Bisa dengan modifikasi fisik, kemudian mikrobiologi, dan juga modifikasi secara kimia, itu ya, menggunakan zat-zat kimia. Kalau yang fisik bagaimana, Pak? Fisik ini yang Kakak kelas kalian kerjakan itu loh di lab. Nah, dia membuat suatu umbi talas, kemudian dia umbi talas kita tahu kalau misalkan, amilumnya yang dihasilkan itu bentuknya fine semua itu. Makanya kakak kelasnya ini adalah dia mengujikan atau memodifikasi umbinya itu agar ukurannya dia meningkat sehingga, satu bisa menyebabkan atau meningkatkan, distribusi ukuran partikel, kemudian, eee eee, sifat alirnya juga meningkat. Kemudian guna juga untuk sediaan yang akan dia buat gitu kan. Karena misalkan kalau dia membuat suatu sediaan, floating non effervescent yang floating-nya ini kan ada 2 jenis. Effervescent artinya dia, menggunakan bahan yang bisa effervescent ya seperti apa namanya, vitamin C-nya itu ya. Nah itu effervescent. Ada floating yang non effervescent. Nah dengan cara non effervescent tidak menimbulkan gas. Jadi di sini adalah dengan menggunakan bentuknya dia ya kan, bentuknya dia, jadi kalau dia kontak dengan air, kemudian dia akan, terjadinya force interaction ya di antara, bahan-bahannya itu sehingga dia melengkupi dari suatu, mmm, udara yang terjebak akibat spong bentuk spong yang dia bawa dari, apa namanya, eee dari hasil modifikasi, akhirnya lambat laun dia bisa mengambang secara non effervescent, akhirnya bisa dia floating seperti itu. Nah, itulah menariknya ya. Itu yang Kakak kelas kalian buat gitu. Nah ini, eee
menggunakan mikroskop, nah ini bisa kita ini, secara manual untuk yang seperti ini juga bisa ya kan, diukur jangkauannya sekian sampai sekian ataupun langsung dikeluarkan secara komputerized juga bisa. Bisa di sini kan. Kalau yang secara manual ya caranya seperti ini, kita cari antara rentang sekian sampai sekian, kemudian nilai tengahnya, kemudian di antara itu kita lihat jumlah partikel yang ada berapa. Nah, ini pekerjaan yang kalau orang yang suka itu sangat ini ya, di depan mikroskop tuh berdua dengan mikroskop ini, kalau orang yang suka ya ini, apa namanya, eee bisa menghabiskan banyak waktu juga di sini. Nah, seperti itu kan. Kemudian cara yang lain sedimentasi. Nah, ini yang tadi ya kan, yang kita sebut dengan cara pengendapan seperti itu ya. Jadi dengan adanya, gaya gravitasi bisa kita lakukan, berapa sih ukuran diameternya tapi dengan stuk diameter yang akan kita dapatkan. Ini alatnya seperti ini ya metodenya. Nah, dipakai pipet Anderson seperti ini. Nah ini, biasanya kita lakukan, untuk sediaan yang yang punya viskositas tertentu ya, atau suatu sediaan yang, apa namanya, suspensi seperti itu, bisa kita gunakan seperti itu. Kemudian ada lagi pengukuran volume partikel, seperti ini ya. Coulter namanya alatnya ya. Jadi yang diukur adalah volume diameternya. Ini alatnya seperti ini. Jadi, ini akan membaca secara elektronik dan menerjemahkannya sebagai ukuran partikel. Nah, sudah kita terima dalam bentuk ukuran partikelnya nanti. Nah, kemudian yang tadi ukuran, sekarang ada yang luas permukaan partikel. Jadi luas permukaan partikel adalah ukuran untuk berapa bagian permukaan partikel yang nantinya akan terpapar oleh lingkungan luar, seperti itu ya. Yang tadi di awal sudah kita singgung mengenai disolusi ya kan, dapat meningkatkan disolusi jika luas permukaan partikelnya semakin tinggi. Kemudian ini cara menentukan luas permukaan partikel ya. Ada adsorpsi, kemudian ada permeabilitas udara. Nah, ini kalau di kita belum punya ini ya, untuk luas permukaan partikel. Nah, ini bisa kita ujikan misalkan di tempat lain ya, di lab lain yang bisa, eee, menggunakan alatnya ini ya. Nah, ini dengan permeabilitas udara, kalau kita lihat di sini dengan, ini ya, partikel yang akan kita buat atau yang kita ukur, nanti akan dimasukkan ke dalam alatnya seperti ini, kemudian, ditentukan berapa dia mengisi suatu, pipa-pipa yang ada di dalam alat yang seperti ini ya, permeabilitas udara. Jadi dialirkan di pipanya, kemudian diamati cairan yang tertahan, kemudian prinsipnya adalah dia menahan arus cairan yang melewati serbuk, sehingga dapatlah luas permukaan partikel. Jadi semakin besar luas permukaan partikel, semakin besar tahanan yang terjadi. Nah, itu ini ininya ya, gambarnya ya. Semakin besar dari luas pemangkanikan, berarti semakin besar tahanan yang terjadinya nanti. Kemudian tadi nih, sifat dari turunan serbuk. Nah, ini sifat dari turunan serbuk tergantung dari yang tadi ya kan, ukuran, kemudian bentuk, distribusi, dan juga luas permukaan partikel. Ini mempengaruhi turunannya ya kan, mempengaruhi dari, porositasnya. Ya semakin porus berarti nanti akan menyebabkan, pada saat di tap density, ya kerapatannya semakin bagus. Nah, berarti kerapatannya bagus, berarti sifat alergennya bagus dia, sehingga menyebabkan suatu tablet yang bisa memadat, kan gitu. Nah, ini porositas. Nah, porositas yang tadi bisa kita, apa namanya,
ukur dengan gelas ukur seperti ini ya. Jadi perbandingan volume rongga yang terjadi ya, dari volume bulk produk. Nah, artinya dari volume awal ya, yang ditaruh di, gelas ukurnya nih. Jadi volume awal yang ditaruh di gelas ukur itu namanya volume bulk ya. Kemudian dimampatkan. Dimampatkan pun juga ada ininya ya kan, waktunya berapa, kemudian catat volume yang sudah dimampatkan. Nah, kemudian itulah hasilnya jadinya porositasnya 1 dikurangi dengan Vp per Vb. Kemudian ada BJ-RUA dan BJ-Mampat. Nah, ini bisa kita tentukan berat jenisnya ya, berat jenisnya. Tapi berat jenis yang ini adalah berat jenis ruahan dan berat jenis mampat gitu ya. Jadi berat jenis ruahan di sini adalah volume awalnya itu atau bulk produknya itu atau W0 kemudian dibagi dengan V0. Berarti dia menempati berapa sih? Misalkan 100 gram tablet itu beratnya kan. Kemudian dia menempati berapa volumenya gitu. Itu yang ini. Kemudian diketuk. Nah, setelah diketuk akan mendapatkan BJ-4 sama ya. Yaitu W0 berapa beratnya di awal dibagi dengan berapa yang volumenya dia menjadi 4. Nah, itu BJ-4. Nah, ini porositas yang tadi ya, V0 dikurangi V dibagi dengan V0. Nah, ini yang saya katakan tadi ada Hausner ratio dan ada compressibility index. Ini sama juga ya. Jadi Hausner ratio ini adalah V0 volume awal dibandingkan dengan volume yang sudah kita mampatkan. Itu dapat Hausner ratio. Kemudian compressibility index, yaitu volume awal dikurangi dengan volume yang sudah kita mampatkan dibagi dengan volume awal dikali 100%. Nah, ini data-data untuk apa namanya, mengambil yang namanya suatu porositas ya. Nah, ini sampel memiliki kerapatan sebenarnya berarti beratnya adalah 3,203 gram per cm. Beratnya berarti W0 131,3 gram. Kemudian volume bulk, nah volume bulknya tadi adalah 82,0 cm kubik di dalam gelas ukur 100. Berapa prioritasnya? Ya, tinggalkan dimasukkan aja ke dalam rumusnya ini. Itu ya. Kemudian bisa ditentukan juga Hausner rasionya berapa, kemudian compressibility index-nya berapa. Kemudian bagus dan tidaknya tinggal lihat di tabel yang ada di kompendial biasanya ya, baik di Farmakope Indonesia maupun Farmakope yang di luar ya, USP atau sebagainya. Nah, ini kerapatan partikel tadi kan, tap density. Bisa kita tentukan biji mampatnya tadi kan. Kemudian pemadatan. Nah, pemadatan ini pada saat kita cetak tablet kemampuan serbuk untuk membentuk suatu massa yang kompak setelah diberi tekanan mampat, berarti kompres dia ya kan. Kemampuan serbuk untuk mampat. Nah, gimana caranya? Ya, dia harus memiliki ukuran partikel yang terdistribusi mungkin seperti tadi, ya kan? Ukuran partikel yang memenuhi histogram yang tadi. Nah, kemudian sifat alir, ini pengujian juga ya kan? Berapa sifat alirnya dengan metode corong ini? Ini nanti juga kita akan lakukan ya di lab berapa sudut istirahatnya dia seperti itu. Baik dan tidaknya tinggal kalian lihat di tabel yang ada di Farmakope ataupun di kompendial-kompendial yang lain. Oke, ini ya kemampuan si serbuk ini untuk mengalir ya, ketika dituangkan atau dipindahkan. Nah, ini bisa jadi suatu penentu juga bahwa serbuknya kita nanti akan kita buat bentuk sediaan tablet dengan metode apa? Apakah cetak langsung atau granulasi, yaitu granulasi basah dan granulasi kering. Misalkan bahannya kita ternyata sifat alirnya bagus, berarti nggak perlu kita granulasi, bisa langsung kita lakukan yang namanya cetak langsung. Ya, ini bisa kita tentukan dari pengujian yang namanya ini metode corong ini. Bisa salah satunya ya. Kemudian sudut diam ya. Sudut diam ini juga diukur dengan cara tangan alpa. Tinggi dibagi dengan jari-jari. Nanti bisa kalian lihat pada saat pengujian
granul yang kalian buat ya di lab. Mungkin kalian sudah lakukan juga ini ya. Nah ini ininya, apa namanya, tabel yang saya katakan tadi, ada ini di Compendial ataupun di Pharmacopeia ataupun di buku-buku, farmastikal yang lain ya kan, yang mengatakan jika terbentuk sudut diamnya adalah 25 sampai 30 itu sangat bagus sekali ya kan, excellent. Nah, kalau yang kurang berarti ya sudut diamnya lebih besar ya kan dari 66. Artinya kemampuan dia mengalirnya yang kurang ya kan. Nah, ini ya, untuk setiap 100 gram ya kan, seperti itu. Nah, ini ada tugas nanti bisa kalian kerjakan. Nah, ini pun juga sudah saya bicarakan tadi ya. Jelaskan pentingnya ilmu mikromeritik dalam bidang farmasi dan berikan contohnya. Ini sudah tadi ya. Misalkan untuk cetak tablet, nah apa pentingnya? Misalkan untuk ini, emulsi atau untuk suspensi, apa pentingnya? Nah, seperti itu ya. Apa pentingnya disediaan tablet, apa pentingnya disediaan emulsi. Oke, ini, ada suatu, apa namanya, pengujian ya kan, untuk mengetahui suatu sediaan kita ini mudah mengalir atau enggak. Dan juga untuk menentukan, apakah bisa nantinya untuk membuat suatu sediaan yang kompak atau emulsi yang stabil atau suspensi yang stabil, ya kan. Nah, ini ukuran partikelnya ya, dan juga, ukuran ayakan. Dan tadi ya kan, jika kita ingin mendapatkan suatu serbuk kasar atau ukuran granul yang kasar, berarti kita bisa mengambil perkiraan ukuran ayakan antara 100 sampai 18 mes. Akan kita dapatkan ukuran partikel di mikrometernya 150 sampai 1000 mikrometer. Nah, seperti itu ya. Nah, ini tadi ya, udah mikroskopik, sudah bisa diukur, kemudian yang dengan cara optik juga bisa diukur, yang ini bisa kita gunakan, eee, dengan ini ya, skala kotak-kotak seperti ini ya. Jadi berapa mengisi suatu kotaknya ini sudah ada skalanya sehingga kita bisa perkirakan ukurannya dia, ya. Kekurangannya ya kalau yang menggumpal susah untuk dideteksi. Dia diameternya hanya 2 dimensi saja. Berbeda dengan SEM ya, kalau SEM itu 3 dimensi dia. Eee, bahkan bisa kita ini dia, apa namanya, sampai ke rongga-rongganya bisa kita lihat. Jadi kita bisa tahu ini akibat gumpalan terjadinya rongga atau memang bentuk dari partikelnya dia yang seperti itu. Nah, itu ya. Kemudian ini metode sedimentasi tadi sudah. Ini alatnya, ya kan, alat dari Andreasen ini ya, kemudian ada pengayakan. Nah, ini pengayakan yang sering kita gunakan ya, dengan nomor mesh yang memiliki lubang ayakan dari atas sampai bawah, seperti itu. Bahan yang akan diayak diletakkan pada ayakan di atas dengan nomor mesh-nya pasti kecil yang ayakan atas. Sehingga partikel yang ukurannya kecil akan berjatuhan melewatinya sampai partikel yang terayakkan pada bawahnya ya. Di bawahnya ditampung juga. Ini nanti, bisa, apa namanya, caranya manual ataupun dengan cara yang, otomatis. Tapi kalau yang manual ini susah untuk homogenisasi dari pengambilan datanya ya. Ini yang mekanik. Kemudian faktor, nah ini yang tadi ya, kalau terlalu lama kita mengayak akan menyebabkan ya, massa sampelnya akan menyebabkan, nanti malah menjadi fines yang terlalu banyak, sehingga perlunya adanya waktu